Selamat bertemu kembali dalam pelajaran PPKN untuk kelas 7 pada pertemuan yang ke-12. Seperti biasa, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita diberi kekuatan dan tetap semangat dalam belajar PPKN. Oke, baik. Materi kita pada hari ini belajar sudah sampai pada bab yang keempat pada pertemuan yang ke-12. Jadi dalam semester pertama ini kita ada 16 pertemuan dan sudah tak terasa kita sudah yang pertemuan yang ke-12. Jadi ada 4 pertemuan terakhir lagi. Ini adalah bab terakhir semester pertama, yaitu bab keempat, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita masuk ke bab keempat, yaitu bagian A, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ya. Kita tahu keberagaman itu artinya berbagai jenis, ya, dan berbeda. Jadi di sini keberagaman dalam masyarakat Indonesia adalah berbagai jenis atau perbedaan-perbedaan yang ada di dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Ya. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan keberagaman, yaitu pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Ya, kita bahas nanti letak strategis wilayah Indonesia. Kemudian kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya. Ini adalah 5 faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, kita awali dari letak strategis wilayah Indonesia. Ya, ini di sini saya tunjukkan slide peta wilayah kedaulatan yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Ya. Kalau kita lihat peta ini, ya, Indonesia adalah salah satu negara di Indonesia yang memiliki daratan dan lautan yang cukup luas. Ya. Letaknya strategis karena Indonesia dihapit oleh 2 samudra. Ya. Di bagian utara ada Samudra Pasifik dan di bagian selatan ada Samudra Hindia dan dilalui oleh Laut Cina Selatan. Ya. Jadi Samudra Indonesia ini batas Samudra Indonesia ini, kalau ada garis-garis merah ini, ya, itu menunjukkan bahwa kita memiliki laut yang sangat luas. Ya. Luas laut kita itu 2/3 dari luas daratan Indonesia. Indonesia luas daratannya kurang lebih, ya, 1.920 km persegi, sementara luas lautannya 3.720 km persegi. Jadi cukup luas, ya, cukup luas. Jadi letaknya cukup strategis, ya. Ini cukup strategis, dan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, itu dikelilingi oleh negara-negara, ya, negara-negara lain, ya. Indonesia di bagian utara berbatasan laut dengan Filipina, berbatasan darat dengan Malaysia, ya, itu di Pulau Kalimantan, di bagian, ya, kita lihat ini Malaysia, ya, dan di atas ini Filipina. Di bagian utara berbatasan laut dengan Filipina, ya, yaitu pulau terluas di bagian utara itu adalah Pulau Miangas, ya, Miangas, dan di bagian timur berbatasan darat dengan Papua Nugini, ya. Kemudian di bagian barat Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand, ya, berbatasan laut, dan juga Vietnam. Jadi kalau kamu bisa lihat di gambar ini,
peta ini ya, betapa luasnya Indonesia. Indonesia itu ya negara paling luas di Asia Tenggara dan salah satu ya negara yang memiliki kekayaan alam yang nomor 2 paling lengkap di dunia setelah Amerika Serikat. Ya. Tadi kita belajar faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Ya. Faktor pertama letak strategis dan letak geografis Indonesia. Indonesia dihapit oleh 2 samudra besar, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya. Sehingga Indonesia juga adalah Nusantara adalah negara kepulauan. Kalau kamu ketahui, Indonesia terdiri dari 17.502 pulau, ya, dan ada 6.000 pulau yang belum berpenghuni, jadi cukup luas, ya. Dan ada 5 pulau besar, itu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Papua, Pulau Irian, ya, dan Pulau Jawa. Itu pusat ya perkembangan demografi penduduk Indonesia. Ya, jadi selain pulau ada 5 pulau besar dan banyak lagi ribuan pulau-pulau kecil. Di antaranya 6.000 pulau belum berpenghuni. Ya. Dan itu menyebabkan Indonesia itu berbeda, beragam, ya, beragam kekayaan alam dan juga beragam kekayaan hayati flora dan fauna. Ya. Kekayaan alam Indonesia terdiri dari kekayaan mineral, tambang, itu hampir semua ada, ya, mulai dari minyak bumi, gas, batu bara, ya, sulfur, ya, bauksit, emas, ya, dan sebagainya, ya, hampir cukup lengkap. Dan memiliki Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa sehingga menyebabkan Indonesia beriklim tropis dan memungkinkan banyak tumbuhan bisa hidup di daratan Indonesia. Karena Indonesia memiliki 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Ya, walaupun daerah subtropis, tapi Indonesia tidak terlalu panas, ya, dibandingkan negara-negara yang ada di Afrika atau di Asia Barat. Jadi banyak tumbuhan bisa hidup di Indonesia dan Indonesia memiliki banyak tumbuhan-tumbuhan, ya, memiliki banyak tumbuhan-tumbuhan endemik yang hanya bisa tumbuh di Indonesia seperti kemenyan, ya, baru kayu ulim itu berada di Indonesia. Jadi Indonesia dalam keberagamannya Indonesia memiliki keuntungan, ya. Karena Indonesia negara kepulauan jadi memiliki banyak keragaman kekayaan hayatiah baik flora dan maupun fauna. Ya, Indonesia terkenal dengan penghasil rempah terbanyak di dunia, jenis-jenis rempah, ya, sehingga Indonesia pada abad ke-13 jadi pusat, ya, pusat perdagangan di dunia, ya. Jadi tujuan para penjajah datang ke Indonesia untuk merebut kekayaan alam Indonesia. Jadi kita harus bangga dengan Indonesia karena Indonesia adalah negara yang unik. Satu, memiliki 17.504 pulau, memiliki, ya, 1.280 suku bangsa, ya, dan menggunakan banyak bahasa daerah. Dan saat ini yang dipakai bahasa daerah itu dari 1.200 lebih suku bangsa itu yang masih sering dipakai itu ada sekitar 500 bahasa daerah. Tapi kita disatukan dalam bingkai tunggal ika itu tadi, Bhinneka Tunggal Ika, disatukan dengan bahasa persatuan itu bahasa Indonesia. Jadi Indonesia adalah negara kepulauan tapi disatukan oleh satu bahasa walaupun banyak suku bangsa di Indonesia, ya. Kemudian kita memiliki tanaman-tanaman endemik, ya, dan kita memiliki keindahan alam sehingga banyak orang datang ingin tinggal dan bahkan menetap di Indonesia. Itu juga mempengaruhi faktor keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, pertama, keragaman suku. Ya,
Suku atau etnik adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Ya, itu arti suku atau etnik ya, menurut Kunchorningrat. Ini ya, menurut Kunchorningrat. Ya, ciri-ciri yang membedakan suku bangsa adalah bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian, dan tempat asal. Ya, jadi ya, suku atau etnik ya. Yang ciri-cirinya bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian, dan tempat asal. Ya, kita kembali ke pertama tadi. Ya, ini di Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Ya, di Pulau Sumatera, ya, di Pulau Sumatera aja Indonesia sudah banyak memiliki suku dan memiliki banyak ragam bahasa. Ya, mulai dari paling barat itu Aceh, ada suku Aceh, suku Gayo, ya. Ya, kemudian di Sumatera Utara ada Melayu, ada Batak dan subetnik Batak ya, seperti Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Pakpak ya, Nias ya. Kemudian kembali ke bagian barat Sumatera Barat ya, ada Minang. Ya ini ya, itu adalah kekayaan keragaman suku di Indonesia ya. Indonesia memiliki banyak suku. Ya, ya ciri-cirinya suku tadi bahasa daerah ya, bahasa daerah. Jadi kalau memiliki bahasa daerah, kemudian adat istiadat yang berbeda, kemudian sistem kekerabatan, contoh kalau di orang Batak dia pakai marga, sama di Manado ya dia pakai marga, ya menandakan dia orang Batak, ya itu sistem kekerabatan, sistem. Kemudian kesenian, ya, dan tempat asal, ya tempat asal juga mempengaruhi ya. Jadi sebagai ciri-ciri sebuah suku, misalnya orang-orang Sumatera eh, biasanya hampir memiliki kemiripan-kemiripan dalam adat istiadatnya ya. Contoh misalnya orang Melayu dengan orang Batak itu, bahkan orang Aceh selalu menggunakan istilah ada berpalas pantun dalam setiap upacara adatnya. Jadi hampir ada kesamaan-kesamaannya. Ya, itu karena masih berada dalam satu daratan yang sama. Ya, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor sejarah ya, hubungan sejarah masa lalu pada zaman kerajaan. Kemudian ada keragaman agama. Ya, pengaruh berkembangnya alat transportasi laut mempengaruhi keinginan manusia untuk menjelajah samudra dan mengelilingi dunia sehingga menjadi salah satu faktor masuknya beragam agama dan kepercayaan ke Indonesia. Ya, ya setelah ditemukan transportasi laut dengan menggunakan perahu layar yang besar, ya biasanya manusia memiliki naluri untuk melakukan penjelajahan ke tempat yang belum dikenalnya. Dan pada saat itu juga eh, pedagang-pedagang India ya ingin mencari ya kemenyan untuk sebagai dupa eh, untuk kegiatan prosesi keagamaannya. Jadi mereka sampai ke Indonesia, sampai ke Pulau Sumatera. Dari situlah mulai menyebar agama Hindu. Ya. Kemudian masuknya agama Buddha juga dibawa oleh pedagang-pedagang India. Sehingga banyak, terutama di Pulau Sumatera, banyak itu bahasa-bahasa yang digunakan dan aksara yang digunakan itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya, Sanskerta atau bahasa India kuno. Ya, jadi tulisannya hampir sama ya, tulisan eh, aksara Batak dengan aksara Melayu dengan aksara yang digunakan orang Gayo itu hampir sama karena asal muasalnya juga berasal dari India. Begitu juga berdirinya candi-candi di Pulau Jawa itu candi Hindu menandakan bahwa
Pada saat itu kebudayaan Indonesia sudah cukup tinggi, ya, kebudayaan nenek moyang kita sudah cukup tinggi dan memiliki peradaban yang sangat modern. Melihat dari konstruksi bangunan seperti Candi Borobudur, Candi Mendut, ya, itu salah satu keajaiban dunia. Jadi kita harus bangga. Ya, ini 5 agama yang dibawa oleh orang-orang asing ke Indonesia dalam proses perdagangan, ya, ingin mencari rempah-rempah. Ya, agama Hindu dan Buddha dibawa oleh pedagang India, agama Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat dan dari Parsi, Katolik oleh orang-orang Portugis, ya, yang orang Portugis yang sampai ke tanah Maluku. Begitu juga Kristen, ya, dibawa oleh misionaris baik dari Jerman, dari Italia, ya. Kemudian Konghucu dibawa oleh pedagang-pedagang dari Cina, ya. Itu karena mereka sangat, ya, ingin datang ke Indonesia, ingin merasakan keindahan dan kekayaan alam Indonesia hingga mereka sampai ke Indonesia. Kemudian keragaman ras, ya. Apa beda ras dan suku? Ya, menurut Kunchoro-Ningrat, ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Ya, seperti warna kulit, warna rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk badan, dan warna bola mata. Ya. Ras apa aja yang ada di Indonesia? Ya. Ya, ragam ras yang ada di Indonesia itu, satu, Mongoloid. Ya, ini Mongoloid, ini ciri-ciri fisiknya bermata sipit, berkulit kuning langsat, ya, dan berambut hitam lurus, ya, dan bentuk dagunya biasanya cenderung bulat, ya. Ini keturunan dari Cina, Jepang, ya, sebagian Vietnam, dan orang Siam itu masih keturunan Mongoloid, ya, jadi bermata sipit, ya. Banyak sampai ke Indonesia, ya, dan mengalami perkawinan campuran dengan orang Indonesia hingga ada percampuran ras, ya. Ya, walaupun di orang Indonesia masih dianggap masih ras Mongoloid, tapi sudah Malayan Mongoloid atau Mongoloid muda, ya, Malayan, ya. Artinya orang-orang masih keturunan Melayu, ya, Malaysia, Brunei, Singapura, ya, Indonesia itu disebut Malayan Mongoloid, berkuning, ya, berkulit kuning langsat atau sawo matang, ya, dan wajah agak persegi dan dagu, ya, ada yang lancip, ada yang bulat. Jadi ciri-ciri fisiknya juga standar, tidak terlalu besar dan tidak terlalu pendek, ya. Rata-rata tingginya 160 sampai 175, ya. Jadi itu ciri-ciri Malayan Mongoloid, ya. Dan induk bahasanya biasanya bahasa Melayu, ya. Atau masa Melayu itu disebut juga pada zaman kerajaan perdagangan disebut dengan lingua franca atau bahasa ya, bahasa pemersatu, ya, untuk bahasa komunikasi antar suku yang ada di Nusantara. Kemudian Melanesoid, ya. Melanesoid ini berambut keriting atau kadang berambut ikal dan berkulit hitam. Ciri-ciri fisiknya hampir sama dengan Malayan Mongoloid, tidak terlalu besar. Ya, ini seperti orang Aborigin, ya, orang keturunan India dan Papua, ya kan, ya, atau Austronoid, ya, masuk juga dalam Austronoid, ya, dan hampir sama dengan Negroid, ya, cuma secara fisik Negroid lebih besar, ya, atau orang-orang Afrika. Kemudian Kaukasoid, nah, ini keturunan Eropa, ya, juga sudah banyak mengalami, ya, ciri-cirinya kalau dari warna kulit berkulit pucat, ya, warna rambut pirang blonde, ya,
bermacam warna, putih juga, bentuk muka lebih lonjong dan panjang, dan ukuran badan lebih besar dan tinggi ya. Bentuk badannya lebih kekar dan warna bola mata biru dan hijau ya. Kalau kita biasanya kalau nggak hitam ada kecoklatan. Dan Indonesia juga sudah banyak campuran ras Kaukasoid ya, akibat ada perkawinan campuran ya. Contohnya suku di Aceh itu ada namanya suku Lamno ya. Itu mereka sudah bermata biru ya, udah campuran dengan orang Portugis ya. Begitu juga di di Indonesia banyak perkawinan campuran sehingga disebut sebagai ras baru, disebut keturunan ya, warga keturunan campuran atau Indo ya. Itulah keberagaman ras yang ada di Indonesia. Kemudian antar golongan ya. Terakhir, antar golongan artinya adalah kumpulan manusia yang dalam satu lingkungan berdasarkan strata tingkatan sosial ya, menggolongkan dirinya dalam strata atau tingkatan sosial yang membedakan dengan golongan manusia lainnya. Seperti ada golongan atas, ada golongan kelas bawah, atau golongan pengusaha, ada golongan buruh. Seperti itu ya, berdasarkan stratification sosial ya. Jadi sampai di sini dulu, saya harap mengerti dan tetap bangga menjadi orang Indonesia, karena kita sudah tahu Indonesia adalah negara besar walaupun dengan keberagaman ras dan suku, tetapi itu kita pakai sebagai kekayaan dan anugerah Tuhan dan sebagai kekuatan kita agar kita tetap bersatu ya dalam bingkai ya. Bingkai itu artinya seperti tulang pelindung ya. Kalau gambar kertas kita bingkai, kertas itu akan menjadi kuat ya. Jadi keberagaman ras, suku, agama itu seperti kertas, dan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah bingkainya agar kertas itu tetap kuat dan terlindungi. Jadi tetap bersatu ya. Karena kita sudah menjadi negara yang bersatu, tidak ada membedakan ras, suku, agama dan golongan. Jadi hak kita dan kewajiban kita sebagai warga negara tetap sama ya, dan kita tetap memiliki toleransi yang tinggi dan saling menghormati walaupun ada perbedaan. Jadikan perbedaan itu kekuatan, jadikan perbedaan itu sebagai suatu keindahan dan anugerah Tuhan. Manusia diciptakan itu berbeda-beda. Jadi tetap bangga jadi orang Indonesia, kita bangga memiliki ideologi Pancasila dan tetaplah jadi manusia yang Pancasilais. Sekian dan terima kasih.